Sobat Betters, kembali kita dengan seri hidroponik lagi. Masih dengan cara-cara yang simpel dan cukup mudah untuk diikuti ya. Jadi ceritanya, waktu itu saya semai beberapa tomat dari biji. Lalu, setelah tumbuh menjadi bibit, saya sortir bibitnya, dipilih yang bagus pertumbuhannya, lalu dipindah dan dipelihara di pot besar ini. Gimana? Cukup subur ya? Nah, ada satu bibit yang usianya sama. Jadi, waktu itu saya semainya bareng. Tapi, pertumbuhannya agak lambat nih. Padahal justru yang kecil ini dari jenis tomat cherry yang biasanya pertumbuhannya itu cepat banget. Gimana kalau si kecil ini kita transplant aja ke sistem hidroponik? Yuk, tonton terus ya. Siapkan dulu wadah atau net pot yang ukurannya cukup besar, ini 10 cm, supaya bisa menyangga pohon tomat dengan baik. Jadi jangan pakai net pot kecil yang standar sayuran daun ya, karena nanti tomatnya bisa kejungkal-jungkal atau doyong-doyong. Lalu wadah air nutrisi sementara dari botol plastik bekas aja. Tapi kalau mau langsung ke wadah besar juga nggak apa-apa sih. Ini sementara karena bibit yang kita gunakan awalnya dipelihara dari media tanah. Dengan begini kita lebih mudah memantau dulu adaptasi transisi pindahannya. Berikutnya media tanam. Standar untuk hidroponik aja sih, sekam bakar dan kokopit. Boleh tambahkan perlite jika ada. Ini semua dicampur rata untuk nanti diisi ke wadah atau net pot. Karena bibit yang akan kita gunakan ini awalnya ditanam di tanah, sekarang kita harus pisahkan akar dari media tanah sebelumnya. Caranya, siapkan seember air, masukkan ke dalam air dan digoyang-goyang secara perlahan supaya tanahnya terlepas dari akar. Terus lakukan dengan sangat hati-hati sampai akarnya cukup bersih dari sisa-sisa tanah yang masih menempel. Sebelum kita isi net pot dengan media sekam bakar kokopit, pasang dulu sumbu wick seperti ini. Disisipkan saja dari bagian bawah sambil diatur posisinya supaya cakupannya lebih bagus. Ya, karena ini cuma satu sumbu, ya kira-kira di tengah, cukup strategis. Jika nantinya bisa menggunakan wadah tandon nutrisi yang lebih besar, misalnya 20 liter, baiknya jumlah sumbunya ditambah. Jadi ada 2 atau 3 sumbu itu lebih bagus, karena tomat kan kebutuhan airnya memang banyak ya. Isi net pot dengan sebagian media sekam bakar kokopit sambil terus diatur-atur posisi sumbu supaya lebih stabil. Kalau sudah oke, waktunya memasukkan bibit yang akarnya sudah dibersihkan dari tanah.
Ketika meletakkan bibit ke dalam net pot, usahakan posisi akarnya lebih menyebar. Jadi nanti perkembangan atau pertumbuhannya lebih cepat. Tutup lagi dengan media sekam bakar kokopit sampai penuh. Dan terakhir, siram atau spray dengan air bersih supaya bibit dan media yang kita susun ini lebih menyatu. Isi botol atau wadah air dengan larutan hidroponik AB Mix. Sementara ini konsentrasinya rendah dulu, sekitar 250 atau 300 ppm, karena fase ini adalah fase pengkondisian atau transisi. Karena kan tanamannya pasti cukup stres, apalagi akarnya, mengingat kita sudah mengganti total seluruh media tanamnya. Nah, kalau kayak gini, kita jadi lebih mudah mengamati perkembangannya. Letakkan dulu di tempat yang cukup terang, tapi tidak terkena sinar matahari langsung. Ini kondisi 1 minggu setelah transplant. Ada pertambahan ukuran daun, batang juga lebih kokoh dan lebih tinggi. Dan gimana akarnya? Akarnya juga tumbuh sangat baik, sudah banyak dan sampai turun ke air begini. Artinya adaptasi sudah oke. Tinggal kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Karena untuk tomat di botol segini itu kurang banget, apalagi nanti kalau tomatnya udah tambah besar, mengingat tomat itu lumayan rakus, baik nutrisi maupun air, kita harus pindah ke tempat yang cukup besar. Setelah kemarinnya bongkar-bongkar gudang, cari ember bekas cat yang 1 pel itu loh, yang 20 liter, yang gede. Ternyata udah nggak nemu, nggak tahu di mana. Nemunya ini, kayaknya bekas es krim 8 liter ya. Ya lumayan lah, kalau lebih gede lebih bagus sih. Saya buat 2 lubang di atasnya. Satu seukuran net pot dan satu lagi seukuran tutup botol. Ini tutup botolnya, tuh dipotong dari botol. Ini untuk keperluan pengisian air nutrisi biar gampang, jadi nggak usah angkat-angkat. Nanti tinggal dilem aja pakai lem pipa atau lem plastik. Bagian dalamnya dilapisi dengan kantung plastik hitam seperti ini. Tinggal dilem aja sedikit bagian atasnya pakai lem pipa. Ini supaya nantinya air nutrisi tidak akan berlumut.
tinggal isi wadah ini dengan larutan nutrisi. Kebetulan saya emang ada nutrisi AB Mix khusus tomat yang selama ini saya pakai untuk guyur ponik stroberi. Oh ya, banyak yang nanya pakai air baku apa untuk hidroponik. Kalau saya pakai ini, menampung air buangan AC. Ini bagus ya, karena airnya berasal dari proses kondensasi. Tidak hanya untuk hidroponik, untuk siram tanaman juga saya pakai ini. Tuh, ppm-nya rendah kan? Kalau enggak, boleh pakai air RO atau air galon isi ulang, atau air tampungan hujan asal bukan hujan pertama dan asalkan daerahmu bukan daerah hujan asam ya. Atau kalau terpaksa air keran, coba didiamkan dulu minimal 1 malam. Semoga gas klorinnya sudah menguap. Isi dengan konsentrasi sekitar 1000 ppm. Untuk volume airnya atau ketinggian muka air sekitar 1 cm di bawah batas bawah netpot. Sudah, tinggal kita pindahkan. Selanjutnya ini sudah boleh kita letakkan di tempat yang terang, terkena sinar matahari langsung. Hari setelah transplant. Sengaja saya letakkan sebelahan tomat yang saya ceritakan pada awal video ini. Mereka ini seumur loh. Walaupun memang beda jenis. Yang kanan ini adalah jenis tomat beefsteak yang memang bawaannya bongsor. Walau begitu, sepertinya tomat hidroponik kita sudah mulai mengejar ketertinggalannya, sudah mulai berbunga juga. Jangan lupa untuk tipe indeterminate begini, kita juga harus persiapkan ajir atau rambatan karena dia akan tumbuh terus memanjang. Di sini karena masih ada ruang, di netpotnya saya tambahkan juga hydroton untuk memperkokoh posisinya karena di sini anginnya lumayan. Tapi tidak harus hydroton ya. Boleh dengan sekam bakar kokopit lagi atau dengan batu-batuan dan lain sebagainya. Fungsi lubang tutup botol untuk mengintip dan mengisi air nutrisi secara lebih mudah. Semakin besar tanaman tomat, maka kita akan lebih sering mengisinya. Sampai tahap berbunga ini sekitar 2-3 hari sekali ditambah nutrisinya 1 liter. Dan setiap pengisian secara bertahap konsentrasinya terus dinaikkan. Ini sudah 2500 ppm. 48 hari setelah transplant. Pertumbuhannya semakin pesat, meninggi dan meninggi terus memanjang
Kalau nggak di pruning mungkin bisa sampai 9-10 meter ya jenis tomat ini. Dan sudah mulai banyak buah-buah tomat yang bergelantungan. Saat ini konsentrasi sudah berada di hampir 3000 ppm. Udah mentok sih, nggak akan saya naikkan lagi. Supaya nggak terlalu kemana-mana, maka perlu dilakukan pruning. Nah, ini juga pernah kasus nih, karena nih posisinya di sini lumayan ngalangin jalan, pernah kesenggol dan patah beberapa cabang. Jadi pruningnya saya potong tunas-tunas atas. Untuk nantinya selanjutnya kita pilih saja tunas-tunas samping atau tunas air yang mau dipelihara. Karena ini jenis tomat indeterminate ya, jadi masa panennya itu panjang. Sekalian juga rencananya nih mau saya pindahkan ke balkon atas karena di sini ngalangin jalan. Jadi ya cari tempat lebih aman. Demikianlah pengalaman kami menanam tomat secara hidroponik. Semoga sobat-sobat ada yang terinspirasi untuk belajar hidroponik sederhana seperti ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam bermain tanah.